ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari hantu, lebih menyeramkan dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kebenaran tentang orang yang paling kita cintai. Dan malam itu, saya akhirnya mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi di rumah Mbah Uti. Jawaban yang sampai sekarang saya sesali karena sudah saya cari. Pagi setelah malam ketukan itu, saya membuat keputusan yang tidak disetujui siapapun di keluarga saya. Saya akan masuk lagi ke rumah itu, sendirian. Di siang hari, ibu menangis, melarang. Om Hendra bilang saya sudah gila, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut yang mendorong saya. Nama saya ada di kertas itu, ditulis tangan oleh Mbah Uti. Dan saya perlu tahu artinya. Saya masuk tepat pukul 10 pagi. Matahari sedang tinggi-tingginya. Saya membawa HP dengan baterai penuh, senter cadangan, dan saya tidak malu mengakuinya. Sebotol air yang sudah saya doakan sebelum masuk. Rumah itu terasa berbeda di siang hari. Lebih tenang. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan yang nyaman. Lebih seperti ketenangan ruangan yang sedang menunggu sesuatu. Saya langsung menuju satu tempat yang belum pernah saya masuki selama menginap di sini. Ruang paling ujung di sisi kiri rumah. Ruang yang selalu dikunci Mbah Uti. Ruang yang kalau saya tanya isinya apa, beliau selalu jawab, gudang lama. Tidak ada yang menarik. Kuncinya ada di gantungan kunci di dapur. Saya ingat melihatnya dulu. Kunci tua dari Kuningan dengan kepala berbentuk bunga. Saya mengambilnya, berjalan ke ruang ujung itu, memasukkan kunci ke lubangnya. Kunci itu berputar dengan mulus, seperti baru saja diminyaki. Pintu terbuka, dan bau yang menyambut saya bukan bau gudang yang lama tidak dibuka, tapi bau kemenyan yang segar, seperti baru saja dibakar beberapa jam yang lalu. Ruangan itu tidak besar, mungkin 3 kali 4 meter. Tidak ada jendela, tapi isinya membuat kaki saya berhenti melangkah di ambang pintu. Di seluruh dinding ruangan itu tertempel foto. Ratusan foto dari atas sampai bawah. Foto lama dan foto baru bercampur jadi satu. Foto keluarga kami semuanya. Foto ibu waktu masih muda. Foto paman-paman saya. Foto saya dari kecil sampai besar. Termasuk foto-foto yang saya yakin tidak pernah saya berikan ke Mbah Uti. Foto saya di kampus. Foto saya di kos-kosan. Foto yang sepertinya diambil dari jauh tanpa sepengetahuan saya. Di bawah setiap foto ada tulisan kecil. Saya mendekat untuk membaca tanggal. Setiap foto ada tanggalnya. Dan di samping tanggal ada catatan pendek, seperti jurnal. Di bawah foto saya yang paling baru, foto saya sedang berjalan keluar dari kampus. Yang jelas-jelas diambil diam-diam dari jarak jauh. Tertulis, anak ini sudah mulai bertanya. Waktunya semakin dekat. Tangan saya gemetar saat memotret semua ini. Di tengah ruangan ada sebuah meja kecil. Di atasnya ada 3 benda. Sebuah lilin hitam yang sudah habis terbakar. Sebuah buku tulis tua dan sebuah cermin kecil yang diletakkan menghadap ke bawah. Saya mengambil buku tulis itu. Sampulnya polos. Tapi di halaman pertama ada tulisan tangan Mbah Uti yang saya kenal. Catatan perjanjian dimulai tahun 1987.
Saya membalik halamannya dengan jari yang tidak sepenuhnya bisa saya kendalikan. Dan saya mulai membaca. Isi buku itu adalah jurnal ditulis oleh Mbah Uti selama puluhan tahun. Saya tidak akan menceritakan semuanya, tapi intinya adalah ini. Tahun 1987, ketika keluarga kami sedang dilanda kesulitan besar, usaha bangkrut, hutang menumpuk, 2 anak sakit keras. Mbah Uti membuat sebuah perjanjian dengan sesuatu yang ia panggil dalam buku itu hanya dengan sebutan Sang Penjaga. Perjanjiannya sederhana tapi mengerikan. Sang Penjaga akan memberikan perlindungan dan keberuntungan kepada seluruh keluarga. Utang lunas, anak-anak sembuh, usaha bangkit kembali. Imbalannya, setiap 20 tahun, satu anggota keluarga harus menemaninya masuk ke tempatnya, tidak kembali. Tahun ke-1987, tahun ke-2007, tahun ke-2027, saya berhenti membaca, menghitung ulang. 2027, tinggal kurang dari 2 tahun dari sekarang. Dan di halaman terakhir yang ditulis Mbah Uti, tulisannya terburu-buru, tidak seperti biasanya. Ada satu paragraf yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Sang Penjaga sudah memilih, bukan aku yang dipilih kali ini. Aku sudah mencoba menukar namanya dengan namaku. Tapi ia tidak mau. Ia sudah melihat, dan yang sudah melihat tidak bisa pergi. Maafkan aku, Undu. Maafkan Mbah Endok. Panggilan Mbah Uti. Untuk saya, ruangan itu tiba-tiba terasa seperti menyempit. Udara seperti habis. Saya memutar badan untuk keluar. Dan cermin kecil di atas meja itu jatuh, berbalik menghadap ke atas. Refleks, mata saya melirik ke cermin itu. Saya melihat wajah saya sendiri, dan di belakang pantulan wajah saya, berdiri siluet itu. Tepat di belakang saya, di dalam ruangan yang seharusnya hanya ada saya. Saya tidak berteriak, saya tidak bisa. Tenggorokan saya seperti tersumbat. Perlahan, sangat perlahan, saya membalikkan badan. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di belakang saya. Hanya dinding penuh foto keluarga yang menatap saya dari segala arah. Saya keluar dari ruangan itu, mengunci pintunya, berjalan keluar dari rumah. Itu dengan langkah yang saya paksa. Terlihat normal, meski seluruh tubuh saya ingin berlari. Saya tidak berlari, karena saya ingat satu hal yang pernah saya baca tentang hal-hal seperti ini. Jangan pernah lari, karena itu artinya kamu mengakui bahwa kamu takut. Dan sesuatu yang hidup dari rasa takut akan semakin kuat karenanya. Saya berjalan keluar, menutup pintu pagar, tidak menoleh. Tapi tepat sebelum saya melewati ujung pagar, HP saya bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal itu lagi. Kali ini bukan kalimat, bukan kata, hanya sebuah foto. Foto saya diambil dari dalam rumah itu. Dari balik jendela ruang ujung yang tidak berjendela itu, diambil beberapa menit yang lalu saat saya sedang membaca buku Mbah Uti. Saya sekarang sudah kembali ke kota. Sudah hampir setahun sejak kejadian itu. Mbah Uti tidak pernah ditemukan. Keluarga kami sudah berdamai dengan kehilangannya.
atau setidaknya mencoba berdamai. Hanya saya yang tahu bahwa kepergian beliau bukan sebuah kecelakaan, bukan penyakit, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan di laporan polisi manapun. Mbak Uti pergi untuk mencoba melindungi saya, dan saya tidak tahu apakah pengorbanan itu berhasil. Yang saya tahu adalah ini. Setiap malam, tepat jam 0:17, HP saya menerima pesan dari nomor itu. Selalu berbeda, kadang foto, kadang satu kalimat, kadang hanya titik 3 yang berkedip, seperti seseorang sedang mengetik, lalu berhenti. Semalam, untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, pesannya lebih panjang dari biasanya. 2027 semakin dekat. Kamu tidak perlu takut. Rumah itu merindukanmu. Aku merindukanmu. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menukar namamu. Saya menatap pesan itu lama. Lalu saya mengetik satu balasan. Pertama kalinya saya membalas, "Siapa kamu?" Balasannya datang dalam hitungan detik. Kamu sudah tahu jawabannya. Kamu melihatku di cermin itu, tapi kamu terlalu takut untuk mengakuinya. Saya menutup HP, meletakkannya terbalik di atas meja. Dan dari sudut kamar kos saya, kamar yang ada di lantai 4 gedung yang ramai, di tengah kota, jauh dari rumah nenek saya mencium bau kemenyan. Ini bukan akhir dari cerita ini. Ini baru saja dimulai. 2027 tinggal kurang dari 2 tahun. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat waktunya tiba. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan diam. Ikuti terus channel ini, karena saya akan terus bercerita selama saya masih bisa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian berani.